Di tengah ramai kontroversi atas tuntutan jaksa untuk penyerang Novel Baswedan, masyarakat diriuhkan lagi oleh serangan yang dialami komika Bintang Emon. Bintang Emon mendapat serangan berbau teror setelah mengunggah video berisi kritikan mengenai tuntutan hukum kasus Novel. Inilah laporan utama, kala kritik berbalas teror. Katanya nggak sengaja, tapi kok bisa sih kena muka? Katanya cuma buat ngasih pelajaran. Nah, air keras mah dari namanya juga keras, kekerasan. Nggak mungkin keairan. Katanya nggak sengaja, tapi kok bisa sih kena muka? Kan kita tinggal di bumi. Gravitasi pasti ke bawah. Nyirem badan nggak mungkin meleset ke muka. Kecuali Pak Novel Baswedan emang jalannya handstand. Bisa lo protes, Pak Kim. Saya niatnya nyirem badan, cuma gara-gara dia jalannya bertingkah jadi kena muka. Bisa, masuk akal. Sekarang tinggal kita cek. Yang kagak normal cara jalannya Pak Novel Baswedan atau hukuman buat kasusnya. Katanya cuma buat ngasih pelajaran, bos. Lu kalau mau ngasih pelajaran Pak Novel Baswedan jalan, lu pepet, lu bisikin, tahu nggak, kita punya grup yang nggak ada lunya loh. Nah pasti insecure tuh, salah gua apa ya? Introspeksi Pak Novel, pelajaran jatuhnya. Nah air keras mah dari namanya juga keras, kekerasan, nggak mungkin keairan. Katanya kagak sengaja tapi niat bangun subuh. Asal tahu subuh tuh waktu sholat yang godaan setannya paling kuat. Banyak yang kagak bangun subuh tuh, sering tuh. Gua, temen-temen gua banyak yang kelewat. Tapi ini ada yang bangun subuh. Itulah penggalan video yang diunggah komika Bintang Emon di media sosial. Ia mengkritik tuntutan 1 tahun penjara yang dibuat jaksa penuntut umum untuk 2 terdakwa penyerang penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Novel Baswedan. Kritik yang berupa sarkasme ataupun juga satire ya, pakai bahasa-bahasa yang ada nilai lucunya, ada nilai kadang-kadang juga pedas gitu. Itu walaupun menyakitkan atau tidak kita sukai, itu bagian dari kebebasan berpendapat. Jadi sepanjang dia tidak melakukan pelanggaran hukum dalam artian jahat, menyerang kehormatan seorang dengan menuduhkan suatu hal, itu dia nggak ada masalah. Jadi hal-hal seperti ini bagian dari kebebasan berpendapat dan justru itu memunculkan kreativitas, kemudian yang lain juga membalasnya dengan lelucon-lelucon yang lain. Itu hal yang wajar dalam demokrasi. Namun ternyata tak lama unggahannya itu mendapat balasan beragam di jagat maya. Tak sedikit yang mendukung, namun ada pula akun yang menyerang secara sporadis, yakni serangan yang berbau teror serta fitnah. Mulai dari mengusik akun pribadi Bintang Emon hingga menyebar fitnah soal narkoba. Media sosial pun kian riuh. Ada pergeseran, Novel Baswedan mulai turun kemudian naik jadi tidak sengaja. Nah, namun pada tanggal 15 Juni, jadi 2 hari berikutnya, percakapan tentang Emon ini mengalahkan semuanya, jauh lebih tinggi. Jadi di sini yang menarik itu kalau saya lihat, publik itu mereka ada semacam pergeseran. Jadi pergeseran percakapan yang tadinya menjadi Novel Baswedan sebagai tokoh utama, saksi utama dalam kasus ini, sudah bergeser kepada ungkapan gak sengaja tadi ya, terus kemudian Emonnya sendiri. Nah, ini kenapa ini bisa terjadi? Kalau saya lihat memang tokoh Emon ini kan punya kawan banyak ya, sesama komika. Nilai solidaritas itu sangat tinggi sehingga mereka ketika ada Emon diserang, rame-rame itu membantu. Serangan bernada fitnah terhadap Bintang Emon telah menyedot perhatian warganet dan sontak mencuat lagi isu tentang buzzer. Benarkah ada buzzer yang sengaja dibuat untuk membungkam para pengkritik seperti Bintang Emon? Apa yang terjadi dengan Bintang Emon itu sebetulnya bukan hal baru dan dia tidak sendiri. Masyarakat yang lain banyak kok bersuara sama seperti Emon, menyuarakan kekecewaan terhadap apa yang terjadi di penanganan hukum
Baswedan. Dan dia nggak sendirian. Buzzer memang harus ditertibkan sesuai dengan protapnya. Namanya juga buzzing. Dia membuat dengungan, dia membuat gaung. Sebaiknya memang diletakkan atau digunakan untuk hal-hal yang positif. Untuk mengurus seluruh kepentingan rakyat Indonesia, pemerintah itu sudah kehabisan waktu. Boro-boro ngurus buzzer. Kenapa harus itu menjadi tuduhan kepada pemerintah? Bahwa pemerintah mengelola, mengorganize buzzer. Saya kan dari dulu menantang. Kalau ada yang mengatakan bahwa buzzer itu dibiayai oleh pemerintah, maka dengan sangat gampang bisa ditelusuri siapa orangnya, kemudian siapa yang membayarnya. Lantas mengapa serangan-serangan teror begitu gampang mengotori halaman media sosial, meski hanya karena kritik seorang komika? Masyarakat kita ini memang sensitif. Kalau tidak suka dengan sesuatu pendapat, kadangkala reaksinya itu ada over juga, baik yang mendukung maupun yang menolak, begitu kan. Tapi dalam konteks undang-undang, ini bukan persoalan hukum, ini bukan persoalan hukum. Baik. Ini hanya persoalan sosial saja. Baik. Persoalan sosial yang karena sensitifnya masyarakat terhadap isu-isu tertentu. Ketika sebuah kritik mendapat balasan teror meski lewat media sosial, tentu akan memantik berbagai spekulasi. Salah satunya tentang kebebasan demokrasi di tanah air ini. Pada saat ada kelompok yang memaksakan kelompok lain harus beropini sama dengan dirinya, itu berbahaya. Apalagi kalau sampai melakukan doxing, dipreteli karakternya, diserang bareng-bareng. Ya nggak bagus ya, bukan hanya untuk demokrasi tapi juga tidak baik untuk kemanusiaan. Katanya nggak sengaja, tapi kok bisa sih kena muka? Katanya cuma buat ngasih pelajaran. Nah, air keras mah dari namanya juga keras, kekerasan. Nggak mungkin keairan.